Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Bersyukur pada pagi hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk datang kepada Tuhan, bersama-sama memuji, memuliakan Dia, menaikkan pokok-pokok doa kita, serta mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan untuk mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Dimanapun saudara saat ini berada, apakah di dalam kota, di pedesaan, di pedalaman, atau bahkan di luar negeri, dan khususnya juga untuk saudara yang sedang terbaring lemah di rumah sakit maupun di rumah-rumah, marilah kita pada pagi hari ini tetap datang beribadah, berbakti kepada Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan, problem, kesesakan, dan beban hidup kita, mari kita tinggalkan sejenak, kita letakkan di bawah kaki Tuhan. Kita tetap datang di hadiratnya yang Maha Kudus, menikmati sukacita kehadiran Tuhan melalui firman-Nya. Dan juga untuk saat ini, saudara-saudara yang mengalami berbagai macam pergumulan, marilah tetap kita datang dengan penuh sukacita kepada Dia. Kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang penuh hormat, tunduk, taat, dan patuh. Namun sukacita, mengingat betapa kasih-Nya yang begitu besar terhadap kita yang berdosa. Sebelum kita mengawali ibadah online pada pagi hari ini, saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk bersatu sejenak, berdoa, mohon nikmat, bimbingan, dan pimpinan serta penyertaan Tuhan, agar kita dilayakkan datang kepada Dia dan penuh sukacita dengan hati yang riang gembira datang kepada Tuhan. Mari kita bersatu sejenak, kita berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membuka Yohanes 7 ayat 37 sampai 38. Yohanes 7 ayat 37 sampai 38. Firman Tuhan berbunyi, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Mari kita awali ibadah online pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian, kami puji dengan riang. Mari kita datang dengan penuh sukacita, mengingat betapa besar anugerah Tuhan atas diri kita yang berdosa ini. Sehingga Dia rela berkorban, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Mari kita naikkan pujian, kami puji dengan riang.
Mari kita habiskan ibadah online pada pagi hari ini. Ibadah online pada pagi hari ini diadakan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Kita bersyukur pada hari ini masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk datang di hadapannya yang Maha Kudus, di tempat yang Maha Tinggi. Bila kita mengingat segala kebaikannya Dia, segala kemurahannya Dia, segala berkat-berkat yang telah kita terima, baik jasmani maupun rohani. Baiklah kita mengingat bahwa Tuhan Allah hadir, selalu hadir di sekitar tempat orang-orang yang percaya kepada Dia. Bila hati kita, jiwa kita, pikiran kita datang kepada Dia dengan sikap yang penuh hormat. Kita menyembah, kita sujud di hadapannya. Baik itu tubuh serta jiwa kita tunduk menghadap Dia. Mari kita lupakan sejenak apapun yang menjadi problem, kesukaran dan beban hidup kita. Kita datang di hadapan Allah yang berdaulat, Allah yang maha segalanya, Allah yang tahu segala persoalan kita. Mari kita pujikan pujian Tuhan Allah hadir. Dan kita memuji dengan penuh sukacita sambil menghayati setiap lirik lagunya. Tuhan Allah hadir.
Mari kita masuk ke dalam doa, kita naikkan doa ucapan syukur, pengakuan dosa. Kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan yang akan kita dengar. Juga kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita persiapkan dan kita naikkan pokok-pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh diberikan kehidupan, boleh diberikan kesegaran, bahkan kami diberikan kesempatan untuk menghirup udara yang segar pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur semuanya itu karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu. Kami mengucap syukur juga atas begitu banyaknya berkat-berkat yang kami terima, baik itu jasmani maupun rohani. Berkat-berkat keuangan, berkat-berkat makanan minuman, bahkan berkat-berkat kesehatan yang kami terima. Dan juga untuk berkat rohani. Dan teristimewa kami ucap syukur atas iman dan percaya yang Tuhan tanamkan kepada kami itu tetap percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Semuanya itu bukan karena kesalahan kami, bukan karena perbuatan baik kami, bukan karena apapun dari kami, tetapi karena anugerah-Mu yang begitu besar atas kami yang berdosa. Sungguh kami ucap syukur. Pada pagi hari ini kami sadar ya Tuhan, kami datang di hadirat-Mu yang Maha Kudus dengan segala problem, kesukaran, dan kesesakan dan beban hidup yang kami hadapi. Dan juga dosa-dosa dan pelanggaran kami yang begitu nyata di hadapan-Mu dan tidak bisa kami sembunyikan. Karena itu Bapak, dengan segala rasa penuh penyesalan dan hati yang hancur kami mengaku di hadapan bahwa kami telah berdosa di dalam pikiran, hati, sikap, kata-kata, motivasi. Dan semuanya itu terang benderang di hadapan-Mu. Kami mohon kiranya darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib membasuh kami satu persatu, melayakkan kami sehingga kami bisa melanjutkan ibadah online yang sederhana pada pagi hari ini di hadapan-Mu. Bapa yang di surga, kami ucap syukur jika pada pagi hari ini kami masih boleh beroleh kesempatan untuk mendengarkan sebagian kebenaran dari firman Tuhan, untuk mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Biarlah Engkau memberkati sesi pemberitaan firman Tuhan ini, khususnya Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah mempersiapkannya. Tambahi, ubahi, kurangi, dan arahkan semuanya untuk kemuliaan-Mu sendiri. Biarlah apapun yang dia sampaikan adalah kebenaran yang datang daripada-Mu. Singkirkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang hendak mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan ini. Dan Kau berkati kami sedemikian rupa sehingga melalui pemberitaan firman Tuhan kami dibentuk menjadi pribadi yang baru. Menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan. Menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Menjadi terang dan garam dunia. Bapak berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan semuanya itu. Kami mohon Kau berkati seluruh peralatan yang kami pakai, baik itu koneksi internet maupun laptop, wifi, ataupun yang lainnya. Biarkan hanya untuk kemuliaan-Mu sendiri. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami persiapkan. Kami mohon Kau memberkati persembahan kami sedemikian rupa sehingga kami bisa memberikan dengan sikap, cara, dan motivasi yang benar di hadapan-Mu. Dan Kau berkati sedemikian rupa sehingga persembahan ini dikuduskan dan Kau berkati tangan-tangan yang mengelolanya sehingga dipakai untuk pelebaran kerajaan surga, pelebaran kerajaan Allah di muka bumi ini, dan mendukung setiap pelayanan yang mengarahkan untuk hormat kemuliaan-Mu, bukan hanya pelayanan yang mati, tetapi pelayanan yang benar-benar hidup, yang memuliakan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami sadar di tengah-tengah kekacauan
situasi dunia saat ini. Perang bergejolak, politik yang makin runyam, harga-harga yang naik. Di sana ada kekhawatiran, ketakutan, kecemasan terhadap masa depan kami. Teguhkan kami ya Tuhan, supaya kami tetap hanya berharap kepada-Mu. Bahwa semuanya di dalam tangan genggaman kontrol Allah yang berdaulat. Oleh karena itu kami mohon belas kasihan untuk memberkati bangsa dan negara Indonesia. Kami terus berdoa untuk kesejahteraan Indonesia, kemakmuran Indonesia, persatuan, kedamaian, biar terus limpahkan atas negara kami. Kami tidak lupa berdoa untuk seluruh para pemimpin kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, MPR, DPR, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, hingga yang terkecil. Kiranya Tuhan Kau berkati mereka, khususnya anak-anak Tuhan yang ditempatkan di dalam pemerintahan, supaya mereka boleh bekerja dengan takut akan Tuhan dan menjadi contoh teladan yang baik. Kami terus titipkan kondisi bangsa dan negara kami yang rusak oleh korupsi. Kami tidak tahu lagi caranya harus bagaimana. Tapi kami yakin bahwa di dalam kontrol kuasa Allah, dengan cara Allah, Kau berikan hikmat kepada kami untuk mengatasi betapa runyamnya, betapa ruwetnya, betapa rumitnya korupsi di negara kami. Kami percaya dengan kuasa-Mu bisa diperbaiki. Dan masih ada harapan. Karena kami berharap hanya kepada-Mu saja. Kami terus berdoa untuk terjadinya kenaikan harga di mana-mana yang membuat seluruh rakyat, khususnya rakyat kecil, mengalami dampaknya. Bapak pakai kami yang berkelebihan untuk membantu yang kekurang, dan khususnya untuk saudara-saudara kami yang seiman. Bila Tuhan berkat yang sudah Engkau beri bisa kami salurkan. Yang berkelebihan menyalurkan kepada yang kekurangan. Saling membantu, saling melengkapi, saling menguatkan. Dan pada pagi hari ini kami tidak lupa juga berdoa untuk para pendeta, para misionaris, para penginjil, guru sekolah minggu, mahasiswa, teologi praktik, dan semuanya para pelayan awam yang pada pagi hari ini memberitakan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati sedemikian rupa, Kau kuasai sedemikian rupa sehingga firman yang diberitakan berdampak memuliakan Engkau. Kami tidak lupa juga berdoa untuk seluruh STT, seminari, di dalam pergumulan dan kesesakan yang mereka hadapi. Bapa, kiranya Roh Kudus melawat mereka, dimanapun STT itu berada. Roh Kudus melawat mereka dan mencukupkan segala sesuatu kebutuhan yang mereka dambakan. Bahkan di saat mereka mengalami kekurangan saat ini, pertolongan Tuhan begitu nyata. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang pada saat ini mengalami sakit penyakit, baik itu jasmani maupun rohani. Apapun yang menjadi sakit mereka, baik mereka yang terbaring di rumah-rumah maupun di rumah sakit, di dalam nama Yesus, kasih karunia Tuhan kiranya menyembuhkan mereka, memulihkan mereka, dan mereka memberikan pengharapan yang baru bahwa semuanya adalah kebaikan Tuhan, dan mereka boleh dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu. Kami tidak lupa juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami kemerosotan ekonomi, bangkrut habis-habisan, tidak tahu lagi harus berbuat apa. Bapa, marilah Engkau melawat mereka, menolong mereka, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan mereka boleh bersandar hanya kepada-Mu, bukan yang lain. Di tengah begitu banyak tawaran-tawaran setan yang menggoda mereka untuk mengikut mereka, biarlah Roh Kudus menarik kembali iman mereka. Memakai kami ya Tuhan, untuk menjadi saluran berkat bagi mereka. Juga untuk jemaat-Mu yang mengalami kemunduran iman, kemerosotan iman, karena begitu beratnya beban hidup yang mereka hadapi.
sehingga mereka ingin undur dari Tuhan, ingin undur dari persekutuan, ingin undur dari pelayanan. Biarlah Engkau memakai kami ya Tuhan untuk mengunjungi mereka, mendoakan mereka, untuk menguatkan mereka bahwa pertolongan Tuhan sungguh nyata. Pertolongan Tuhan siap setia kapanpun. Masih ada pengharapan. Pulihkan iman mereka, bahkan Tuhan anugerahi mereka iman yang jenuh, iman yang menyelamatkan. Kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini untuk jemaat-Mu khususnya yang ingin Tuhan pakai, mempunyai kerinduan untuk Tuhan pakai bagi hormat dan kemuliaan, untuk terjun dalam pelayanan, tapi tidak tahu harus bagaimana mengawalinya. Bapak Sekolah Tinggi Online Surabaya STOS mempersiapkan untuk memperlengkapi mereka. Biarlah Engkau sendiri yang mengarahkan jiwa-jiwa untuk diperlengkapi, dan Kau berkati hamba-Mu di dalam membimbing, memperlengkapi mereka sedemikian rupa sehingga mereka dipakai Tuhan dengan penuh semangat dan penuh giat, dengan sukacita, dan mereka rela dibentuk, rela diproses, mau berkorban belajar, diperlengkapi dengan hati yang tunduk pada kebenaran, tunduk pada firman Tuhan. Kau berkati terus sepanjang tahun, sepanjang masa, untuk jiwa-jiwa yang mau belajar di STOS ini, khususnya untuk kelas bulan Juli, kami akan mengadakan teologi remnan dan kelas yang satu lagi ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri menyatakan kepada kami apa yang harus kami persiapkan untuk memperlengkapi mereka. Ya Tuhan, di atas semuanya itu nama Tuhan makin ditinggikan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk Grace Ministry di dalam upaya pelayanan, baik itu pekerjaan misi, pekabaran Injil, pemuritan, seminar, KKR, ataupun pelayanan yang lain. Bapak, kiranya Engkau nyatakan kepada kami visi misimu. Cukupkan kami di dalam melayani, baik itu ke daerah-daerah, pedalaman, pedesaan, kiranya nama Tuhan tetap ditinggikan. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak Nufi, ya Tuhan, kiranya Engkau berkati dalam pekerjaan dan usahanya. Demikian juga dengan istrinya dalam pelayanan dan anaknya yang masih kuliah di Korea. Biar kasih setia Tuhan selalu menyertai mereka. Demikian juga dengan Ibu Ari, beserta dengan keluarganya yang membuka usaha. Biar Tuhan di dalam pelayanan dan usahanya Tuhan terus memberkati mereka dan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Kami berdoa juga untuk kesembuhan dari Ibu Putri yang mengalami pembekaan kaki. Biarlah Tuhan Kau berkati dan Kau berikan kesembuhan dia di dalam bekerja. Kau berkati keluarga kecilnya. Dan di atas semuanya itu nama Tuhan makin ditinggikan. Bapak, kami berdoa secara khusus untuk seluruh mahasiswa yang pernah belajar di STOS maupun yang saat ini sedang melayani. Kiranya kasih setia Tuhan terus menyertai mereka, keluarga mereka, orang-orang yang dikasihinya. Biar Tuhan Kau nyatakan apa yang harus mereka kerjakan dan kehendak-Mu yang dinyatakan di dalam pelayanan itu. Bapa di surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami, masa depan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami terus tetap aman di dalam genggaman tangan-Mu. Kami percaya rancangan dan kehendak-Mu yang sempurna berlaku untuk kami. Di dalam nama Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita pujikan pujian Yesus menginginkan daku. Biarlah hari demi hari kita selalu bertanya-tanya di dalam hati kita, dalam hati kecil kita, apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan. Baik di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, biarlah kita tetap bersandar kepada Dia, berpusat kepada Dia, dan hanya berharap kepada Dia. Biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup.
mengerjakan kehendak Tuhan. Mari kita pujikan Yesus menginginkan daku dan kita persiapkan diri kita untuk mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Kita persiapkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 4 ayat 1 sampai 16. Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 26. Percakapan dengan perempuan Samaria.
Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya, Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang kasih karunia, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, dan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi di sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang datang sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar," kata perempuan itu. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba, bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang kamu kenal. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Saudara dikasih Tuhan, khotbah pada pagi hari ini saya berikan judul "Sukses tapi kosong. Mengapa jiwa tetap haus tanpa Kristus?" Saudara dikasih Tuhan, kita sekarang ini hidup di zaman di mana banyak orang mengejar kesuksesan, gelar yang tinggi,
karir yang mapan, bisnis yang berkembang, pengikut media sosial yang banyak, rumah yang besar, dan tabungan yang melimpah seringkali dianggap sebagai ukuran penghasilan kehidupan, ukuran keberhasilan di dalam kehidupan. Orang yang sukses, yang berhasil itu kalau menduduki jabatan tinggi, kalau berpenghasilan besar dan sebagainya. Namun mengapa begitu banyak orang yang tampaknya sukses, kelihatannya sukses di luarnya, justru mengalami kehampaan, kosong. Mengapa ada orang yang memiliki segalanya tetapi tetap merasa ada sesuatu yang kurang, merasa hampa bahkan di tengah-tengah keramaian, merasakan kekosongan bahkan di tengah kelimpahan. Mengapa di beberapa negara angka bunuh diri baik tua maupun muda begitu tinggi? Mengapa mereka mudah goyah dan putus asa? Karena adanya kekosongan hati yang menggerogoti jiwa mereka. Tanpa juru selamat, jiwa ini merana karena menuju kebinasan. Karena murka Allah masih menyala di atas kepala mereka. Saudara yang kasih Tuhan, pertanyaan-pertanyaan tadi sebenarnya bukan hal yang baru. Pertanyaan-pertanyaan tadi sangat manusiawi. Kalau ada yang memberikan air hidup yang membuat tidak haus lagi, siapa yang tidak mau? Dalam pikiran perempuan itu enak, jadi nggak perlu ke sumur lagi, tidak perlu lagi ke sumur Yakub. Di dalam Yohanes 4, Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria yang selama hidupnya mencari kepuasan melalui berbagai hubungan, tetapi tetap haus secara rohani. Dan melalui perjumpaan ini, Yesus mengajarkan bahwa jiwa manusia hanya dapat dipuaskan oleh Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, jiwa manusia itu memiliki haus yang tidak dapat dipuaskan oleh dunia. Tidak dapat dipuaskan oleh apapun. Dikatakan di sana, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Perempuan Samaria datang ke sumur untuk mengambil air jasmani. Namun Yesus memakai kebutuhan fisik itu untuk menjelaskan kebutuhan yang lebih dalam. Kebutuhan rohani. Yang jauh lebih penting. Yang jauh lebih bernilai kekekalan. Air sumur dapat menghilangkan haus sementara. Dahaga sementara. Memuaskan dahaga sementara. Tetapi tidak selamanya. Nah, demikian pula dengan uang dapat memberi kenyamanan, tetapi tidak memberi damai yang sejati. Karir dapat memberi status, tetapi tidak memberi keselamatan. Popularitas dapat memberi pengakuan, tetapi tidak memberi makna yang kekal. Relasi manusia dapat memberi sukacita sementara, tapi tidak dapat mengisi kekosongan terdalam jiwa. Nah, itu sebabnya banyak orang merasa sepi di tengah keramaian, merasa kosong, tidak bermanfaat apa-apa, padahal dia dalam pandangan dunia sukses luar biasa. Calvin menjelaskan bahwa hati manusia terus mencari kepuasan, tetapi semua usaha itu akan gagal sampai manusia menemukan Allah sebagai sumber hidupnya. Kehampaan yang dirasakan banyak orang bukan karena mereka kurang memiliki segala sesuatu dari dunia, melainkan karena mereka kehilangan hubungan dengan penciptanya.
Tanpa Tuhan, hidup ini hampa. Tanpa Tuhan, hidup ini merana. Tanpa Tuhan, saudara menjadi santapan empuk dunia. Menjadi santapan empuk setan dan kroni-kroninya. Mereka akan memutarbalikkan apa yang saudara rasakan. Karena itu, miliki Tuhan yang adalah sumber hidupmu. Sekalipun engkau dikucilkan dunia, dimusuhi dunia, engkau bersama dengan Tuhan sudah single majority, mayoritas tunggal. Karena itu tidak perlu dikhawatirkan. Jangan khawatirkan apapun selama engkau bersama dengan Tuhan. Selama engkau memiliki Tuhan. Selama engkau bersandar dan berpusat kepada Tuhan. Selama Tuhan ada di pihakmu, siapakah yang bisa melawan? Selalu ingat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa membuat manusia terus mencari kepuasan di tempat yang salah. Yesus menyingkap kehidupan perempuan itu. Engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukan suamimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, masalah utama perempuan itu bukanlah kekurangan air. Melainkan dosa. Dosa menjadi penghalang dan memisahkan kita dengan Allah yang Maha Kudus. Yang membuat hubungan kita dengan pencipta renggang. Dan Yesus menjadi perantara antara manusia yang naturnya berdosa dengan Allah Bapa yang Maha Kudus. Ia mencoba mengisi kekosongan hidupnya melalui hubungan demi hubungan. Perempuan itu terus tidak dipuaskan, mencoba mengisi kehampaan, kekosongan hatinya melalui hubungan demi hubungan dengan lelaki yang lain. Nah, pada prinsipnya bukankah banyak orang yang melakukan hal yang sama? Banyak yang menggantungkan harapan pada kesuksesan. Dipikir sukses kalau aman. Kekayaan. Dipikir kalau kaya akan terjamin hidupnya. Jabatan. Dipikir kalau punya jabatan yang tinggi, hidup ini akan menjadi tenang. Banyak yang juga menggantungkan harapan pada hiburan yang sementara, pada popularitas, bahkan pada pasangan hidup, pada orang-orang yang dikasihi. Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua itu tidak pernah dirancang untuk menjadi juru selamat kita. Matthew Henry mengatakan, hati yang tidak diperbarui akan terus berpindah dari satu kesenangan ke kesenangan yang lain. Tapi tidak pernah menemukan kepuasan yang sejati. Dosa membuat manusia mencari kebahagiaan hingga terpisah dari Allah. Dosa menjadi pemisah antara manusia dan Allah yang Maha Kudus. Dan tidak peduli siapapun saudara memerlukan juru selamat. Saudara membutuhkan Yesus. Saudara memerlukan pengerantara antara saudara yang berdosa, antara manusia yang naturnya berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Di sini kita melihat bahwa Kristus adalah air hidup yang memuaskan jiwa selamanya. Dikatakan di sana, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Saya bisa bayangkan, untuk selama-lamanya, untuk kekekalan. Bukan untuk yang sementara dan fana di dunia ini. Yesus tidak menawarkan perbaikan yang sementara. Ia menawarkan dirinya sendiri. Air hidup yang dimaksud adalah keselamatan, hidup baru, dan persekutuan dengan Allah melalui Kristus.
Saudara dikasih Tuhan, apa yang tidak dapat diberikan dunia? Dunia tidak bisa memberikan pengampunan dosa. Dunia tidak bisa memberikan damai sejahtera yang sejati. Dunia tidak bisa memberikan jaminan hidup yang kekal. Bahkan jaminan yang pasti, dunia tidak mampu. Dunia juga tidak bisa memberikan kepuasan rohani. Rohani saudara dipuaskan hanya di dalam Yesus. Dan semuanya itu ditemukan di dalam Kristus. Tidak ada kenikmatan dunia yang mampu memuaskan jiwa yang diciptakan untuk Allah. Jiwa manusia terlalu besar untuk dipenuhi oleh hal-hal duniawi. Dan hanya dipuaskan oleh Kristus. Dan pada pagi hari ini, jika saudara merasakan kekosongan, kehampaan yang luar biasa di dalam dirimu, datanglah kepada Yesus. Terimalah dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang hidup secara pribadi. Rasa haus, kosong, dan hampa di dalam hidup saudara hanya bisa dipuaskan, dicukupkan di dalam Kristus. Dan jika saudara ada rasa kecukupan di dalam Kristus, saudara akan memiliki damai. Dia adalah sumber damai itu. Maka datanglah kepada dia. Datanglah kepada sumber damai. Datanglah kepada sumber keselamatan itu. Orang Kristen yang genuine berkobar-kobar memberitakan keselamatan yang dianugerahkan kepadanya. Untuk disampaikan, untuk diberitakan kepada orang lain. Untuk diberitakan kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Juru Selamat. Bukan hanya berhenti pada dirinya sendiri. Orang-orang yang sudah dilahirbarukan, yang sudah ditebus, yang sudah menikmati kasih karunia Tuhan, akan selalu rindu, giat, semangat dan berkobar-kobar serta sukacita membawa jiwa-jiwa kepada Juru Selamat. Supaya mereka menerima dia, percaya, dan peroleh anugerah keselamatan. Ketika seseorang menemukan Yesus, ketika seseorang menemukan Kristus, prioritas hidup akan berubah. Bukan lagi untuk yang fana ataupun sementara, tetapi untuk yang bernilai kekal, yaitu Tuhan sendiri. Ketika seorang menemukan Kristus, nilai hidupnya berubah. Tujuan hidupnya berubah. Semangat melayani mulai muncul. Orang yang telah menemukan air hidup tidak dapat menyimpan kabar baik itu hanya untuk dirinya sendiri. Saudara dikasih Tuhan, mari kita bertanya dengan jujur pada diri sendiri. Apakah aku sedang mencari kepuasan dalam kesuksesan semata? Apakah aku berpikir bahwa uang akan menyelesaikan kekosongan hatiku? Apakah aku menggantungkan identitas pada pekerjaan, bisnis, atau pencapaian? Apakah aku sudah datang kepada Kristus sebagai satu-satunya sumber kepuasan yang sejati? Perhatikan, dunia menjanjikan banyak hal. Pengharapan palsu. Ada begitu banyak pengharapan palsu yang dijanjikan oleh dunia. Dunia menjanjikan banyak hal, tapi tidak mampu memuaskan jiwa. Dan sesibuk apapun saudara mencari penghiburan duniawi, tanpa Yesus, hati saudara akan tetap kosong, tetap hampa. Kemanapun saudara pergi berlibur untuk menghibur diri, plesir dengan kapal pesiar atau ke mancanegara, tanpa Yesus, jiwamu tetap rapuh dan hancur. Berapapun banyaknya uang yang saudara kumpulkan sampai detik ini, tidak akan mampu membeli kedamaian yang sejati di dalam diri.
Karena murka Allah masih menyala atas diri saudara yang berada di luar Kristus. Murka Allah menyala-nyala atas dosa-dosa kita. Kristus bukan sekedar tambahan di dalam hidup kita. Tambal butuh. Kalau kita butuh, kita datang kepada Tuhan. Kristus adalah kebutuhan terbesar kita. Yang harus kita prioritaskan di dalam hidup kita. Dia adalah yang paling utama dan yang paling berharga di dalam hidup ini. Saudara dikasih Tuhan. Perempuan Samaria itu datang ke sumur dengan hati yang kosong. Ia datang mencari air biasa. Tetapi bertemu dengan juru selamat dunia. Dan pada pagi hari ini, apakah saudara sudah bertemu dengan juru selamat melalui firman-Nya yang diberitakan pada saat ini, pada detik ini, pada pagi ini? Apakah saudara mau tunduk, taat dan patuh pada firman-Nya? Apakah saudara mau menerima Dia? Mungkin hari ini ada orang yang terlihat sukses di luar, tetapi kosong di dalam hati. Ingatlah perkataan Yesus. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Susah dikasih Tuhan. Kesuksesan tanpa Kristus akan meninggalkan kehampaan. Tetapi Kristus tanpa kesuksesan duniawi tetap memberikan kepuasan yang sempurna. Karena jiwa manusia diciptakan bukan untuk dipuaskan oleh dunia, melainkan oleh Tuhan yang menciptakan. Maka temukan kepuasan di dalam hidup ini hanya di dalam Yesus. Tuhan memberkati. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pemberitaan firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Ampuni kami ya Tuhan, jika selama ini, bahkan sampai detik ini, kami hanya menomorsatukan hal-hal yang fana, hal yang sementara. Tapi kami sering melupakan betapa besar kasih karunia Tuhan. Kami sering melupakan hal-hal yang bernilai kekalan, yaitu Juru Selamat, yaitu Yesus. Pada pagi hari ini kamu merespon kebaikan Tuhan. Bapa, anugerahkanlah kepada kami iman yang teguh, iman yang genuine, iman yang menyelamatkan, iman percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan mampukan kami untuk hanya berharap kepada Dia, hanya mengandalkan Dia, dan berpusat kepada Dia. Dan singkirkan segala ego, ketamakan, kerakusan yang menghimpitkan selama ini. Yang memburu kenyamanan dunia, kenikmatan dunia yang fana dan sementara ini. Gantikan itu semua dengan kuasa Kristus, damai sejahtera Yesus yang menguasaikan. Pakai kami ya Tuhan, sekalipun kami saat ini masih muda. Pakai hidup kami, waktu kami, kesempatan kami untuk melayani, kesempatan kami untuk memuliakan nama-Mu. Jangan biarkan kami terlarut di dalam kesia-siaan dan kefanaan. Tapi biarlah Tuhan memakai kami, hidup kami, kepandaian kami, talenta kami, kekayaan kami, harta benda kami mau pakai, kami mau persembahkan untuk memuliakan Tuhan. Ada begitu banyak jiwa-jiwa di luar sana yang belum mengenal Juru Selamat. Pakai kami ya Tuhan. Ada begitu banyak di luar sana orang-orang yang membutuhkan belas kasihan. Pakai kami ya Tuhan untuk menolong mereka, untuk menjangkau mereka. Untuk menyatakan kasih setia Tuhan. Dan membawa jiwa-jiwa pada Juru Selamat. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini.
Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur. Amin. Saatnya kita merespon firman Tuhan dengan memberikan persembahan yang sudah kita persiapkan sambil kita mengingat firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerangmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita persiapkan persembahan kita sambil kita mendengarkan pujian Bila Badai Hidup Menerpamu.
Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini. Saudara yang terkasih, dunia mungkin menawarkan kesuksesan, kenyamanan, dan pengakuan popularitas dan sebagainya. Tetapi hanya Kristus yang dapat memuaskan jiwa. Pergilah dan hiduplah dekat dengan Sang Sumber Hidup, agar hati kita tidak kembali haus oleh perkara-perkara dunia. Mari kita pujikan pujian doksologi, kita kembalikan pujian, hormat dan sembahannya bagi Allah Tritunggal di tempat yang maha tinggi. Kita naikkan pujian doksologi. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah online kita pada pagi hari ini sudah selesai. Ada pengumuman STOS atau Sekolah Teologi Online Surabaya untuk kelas malam bulan Juli 2026. Ada 2 mata kuliah saja. Yang pertama Teologi Remnan hari Selasa pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, dan Prolegomena hari Jumat jam 19 waktu Indonesia Barat. Bagi saudara yang ingin mengikuti kelas ini, apakah secara pribadi, komsel, persekutuan, saudara bisa mendaftarkan di nomor handphone yang tercantum di layar. Juga untuk saudara-saudara yang ingin join, berpartisipasi, bersinergi, berkolaborasi dalam pelayanan, baik itu pekabaran Injil, misi, pemuritan, seminar, KKR, silakan saudara menghubungi nomor handphone yang ada di layar. Berikutnya sudah tersedia e-book Jurnal Verbum et Theologi dan e-book Dasar-Dasar Iman Kristen. Ini adalah e-book yang bagus yang bisa saudara baca, pelajari, dan sekaligus sebagai bingkisan ataupun kado untuk orang-orang yang saudara kasihi. Untuk Jurnal Verbum et Theologi hanya 50.000 dan untuk Dasar-Dasar Iman Kristen hanya 70.000. Jadi saudara bisa mempersiapkannya untuk kado Natal nanti, kado untuk akhir tahun, awal tahun, atau bahkan untuk orang-orang yang saudara kasih. Apakah orang tua, apakah partner bisnis, apakah anak-anak saudara, ataupun kenalan-kenalan kolega saudara, silakan saudara memesannya di nomor handphone yang tercantum di layar. Itu saja pengumumannya. Ibadah online Grace Ministry Church pada pagi hari ini selesai. Silakan saudara
bersaat teduh mengucap syukur kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat berjalan bersama Tuhan di hari-hari ke depan, selalu bersandar kepada Dia dan hanya berharap kepada Dia. Tuhan memberkati.